Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Baik, silakan yang baca, siapa yang baca? Mau baca silakan. Daripada saya tunjuk. Silakan yang baca. Halo Ustaz. Ya, silakan. A'udzubillahi Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa wala. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li walidina wa li jami'il muslimina amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babul hali. Al-halu huwa al-mufassiru lima bahma minal hayati nahwu qawlika jaa zaidun rakiban wa rakibtu al-farasa musrajan wa laqitu abdallahi rakiban wa ma ashbaha dhalik wa la yakuna al-halu illa wala yakunu al-halu illa nakirah wala yakunu illa ba'da tamami al-kalami wala yakunu sahibuha illa ma'rifah. Ya, sekarang kita bahas masalah hal. Hal itu apa? Kondisi, keadaan. Ya. Itu keadaan yang menjelaskan, atau kata yang menjelaskan keadaan subjek yang menjadi bahasa di kalimat tersebut. Ya, contohnya misalnya dalam bahasa Indonesia dulu. Budi minum berdiri. Budi minum berdiri. Ya. Budi sebagai subjek, minum sebagai predikat. Kalau kita cuma bilang Budi minum, sebenarnya sudah jelas itu kalimat. Oh, Budi minum. Cuman kadang-kadang jadi pertanyaan, Budi ini minumnya berdiri atau duduk, gitu kan? Di minumnya sesuai sunnah nggak, duduk atau dia berdiri atau gimana? Nah, untuk menjelaskan lawan bicara yang mendengarkan perkataan kita atau kalimat tersebut, maka ditambahkanlah kondisi dia. Oh, Budi minum berdiri. Atau Budi minum duduk. Nah, berdiri dan duduk ini kalau dalam bahasa Arab namanya hal. Kondisi dia. Bagaimana syarat-syaratnya dan bagaimana suatu kata bisa dikatakan hal? Di sini Imam Ibnu Al-Jurrum sudah memberikan definisi. Al-halu wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Yaitu hal itu adalah isim yang mansub yang menjelaskan, al-mufassir itu menjelaskan liman bahama minal hayat, yang menjelaskan hal-hal yang masih samar atau yang belum jelas dari keadaan seseorang, keadaan subjek ada suatu kalimat. Hal. Nahwu qaulika, contohnya gimana kalimatnya? Ja'a Zaidun rakiba. Ja'a Zaidun rakiba. Kalau kita belajar nahwu kita sangat kenyang dengan nama Zaid. Ya. Nama Zaid itu kayak nama Budi dalam bahasa Indonesia. Nama pasaran ya. Ja'a Zaidun rakiba. Zaid datang dengan mengendarai apa? Kuda, bisa mobil, sekarang dan segala macam motor ya. Kalau kita cuma bilang Ja'a Zaidun, kita sebenarnya sudah paham, oh Zaid datang tuh, ya kan? Atau Ja'al Ustadu, datang Ustad. Ja'at Olib, datang seorang murid, gitu kan? Misalnya. Itu sudah jelas kalimat tersebut. Cuman kadang-kadang perlu perlu penegasan. Ya, perlu penegasan, perlu penjelasan. Perlu penegasan, jadi tahu gitu. Penjelasan. Perlu penjelasan gimana dia datang. Nah, gimana dia datang? Dia datangnya gimana? Dia bisa aja datang misalnya jalan kaki, ya kan? Dia datang bisa aja tiba-tiba
bisa jalan kaki, bisa juga mengendarai kendaraan, atau misalnya dengan jongkok misalnya, atau hal-hal lainnya yang bisa karena dia. Nah, maka ditambahlah suatu namanya hal, yaitu keadaan yang menjelaskan subjek, bagaimana subjek tersebut melakukan hal tertentu. Nah, disebutlah misalnya rokiban, yaitu dia datang dalam keadaan mengendarai. Oke, nah contoh yang lain misalnya warokibatul farosa musrojan, saya mengendarai faros. Faros yang kita udah bahas apa? Kuda ya. Faros. Saya mengendarai kuda musrojan. Apa musrojan? Berpelana. Musrojan itu berpelana. Jadi kalau naik kuda kan ada pelananya ya. Pelana kuda. Kalau naik kuda nggak pakai pala sakit. Kecuali kalau yang udah biasa, ya kalau orang Arab Bedui kita pakai naik kuda nggak pakai pelana. Nah, musrojan itu menjelaskan keadaan si dia, yaitu si saya dalam mengendarai kuda. Dia naik kuda pakai pala atau enggak nih? Nah, dia kan pakai kuda, oh berarti musrojan. Gitu ya. Atau misalnya walaqitu abadallahi rakiban. Juga sudah hal. Saya menemui Abdullah rakiban dalam keadaan mengendarai. Siapa yang rakib? Sayanya, bukan Abdullahnya. Ya, bukan Abdullahnya. Kan saya menemui Abdullah dalam keadaan mengendarai kuda misalnya. Yang mengendarai kuda siapa? Saya atau Abdullah? Saya. Ya, jawabannya saya. Kenapa? Karena hal ini nanti menjelaskan maf'il, bukan menjelaskan maf'ul. Wa ma asbaha dan juga yang semisalnya. Ya. Nah, gimana cara syarat hal itu terbentuk? Wala yakunu halu illa nakirah. Pertama, hal itu dia mesti nakirah. Artinya bertanwin. Ya, artinya bertanwin, tidak beralif lam. Kenapa? Karena kalau jadi alif lam, nanti jadi sifat mausuf atau na'at man'ut. Contoh, ja'a zaidur rakibu. Ja'a zaidur rakibu pakai alif lam. Zaidun ar-rakib. Maknanya jadi berubah. Kalau ja'a zaidun rakibah, datang Zaid datang dalam keadaan mengendarai kuda. Tapi kalau dalam keadaan ma'rifah, ja'a zaidur rakibu, datang Zaid si penunggang kuda. Mansifati Zaid. Jadi ar-rakib, rakib itu jadi sifatnya si Zaid. Zaid ini emang dia ahli penunggang kuda misalnya. Berbeda ya. Jadi kalau pakai alif lam itu nanti jadinya jadi sifat mausuf. Tapi kalau dalam keadaan makna kiro, maka dia menjadi hal. Jadi pertama apa hal? Mesti dalam keadaan nakiro. Kedua, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan juga hal itu tidak terbentuk kecuali kalau sudah sempurna kalamnya. Ya, coba masih ingat nggak syarat kalam itu apa? Bab pertama tuh, siapa yang bisa jawab? Kalam itu apa saja? Anda coba Ustaz. Ya, coba Irfan. Al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi antum nih kalau udah belajar ajrumiyah minimal banget tuh hafal bab ini. Al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Minimal banget hafal itu. Syukur-syukur bisa semuanya. Muatan dihafal. Ya, jadi yang paling mudah itu ya paling bab pertama itu. Al-kalamu wal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu mesti secara lafaz. Tidak hanya sekedar dalam tulisan. Lalu dia murakkab, terus minimal dari fi'il dan fa'il. Kan? Nggak bisa cuma fi'il doang, atau mungkin fa'il doang, bisa. Lalu apa? Mufid. Tidak cukup dengan fi'il dan fa'il, tapi kalau dia butuh maf'ul, maka dia ditambahkan maf'ul agar kalimatnya sempurna. Ya, lalu yang keempat apa? Al-wadha'. Itu wadha' itu ai bil lughatil arab. Ya, jadi hal itu mesti sempurna. Misalnya kita bilang tadi, ja'a telah datang. Ini sudah sempurna atau belum? Belum. Ya, belum. Ja'a. Siapa yang datang? Oke lah, dia bisa dibilang dia bomir munfasil. Ya, jadi dia sebenarnya ja'a sini sudah
mewakili huwa, ya sudah mewakili huwa, belum fasilah huwa. Tapi sebenarnya dalam konteks kalimat secara utuh itu belum sempurna karena belum ada fa'il yang zahir. Kalau dalam hal itu kita lebih butuh kepada fa'il zahir daripada fa'il mudmar. Kalau tadi kan ja'a doang, itu fa'ilnya mudmar. Fa'ilnya apa? Ja'a. Atau sebaliknya, mungkin cuma fa'il doang, nggak ada fi'ilnya. Kita bilang Zaidun. Terus kita mau kasih rokiban, nggak bisa. Zaidun mengendarai apa dia? Kenapa dia mengendarai? Saya gunakan fi'il. Begitu. Jadi yang kedua apa? Mesti sempurna. Kalimat terpenuhi minimal fi'il dan fa'il. Kalau dia fi'ilnya adalah fi'il yang apa namanya muta'addi. Masih ingat fi'il muta'addi? Siapa yang bisa jawab? Apa fi'il muta'addi? Fi'il itu ada dua. Pembagian fi'il, selain kita mengenal mudhari, madhi, amr, ada juga fi'il ditinjau dari titik-titik. Itu ada dua, ada fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Siapa bisa jawab? Wah, enggak. Fi'il yang butuh objek, set. Ya, ahsan. Ya, fi'il yang butuh objek. Ya, contohnya apa? Fi'il yang butuh objek. Coba Rama kasih contoh misalnya. Fi'il yang butuh objek. Doroba. Ah. Mukul, set. Ya, Bang Rama ini ahli mukul memukul ya. Jadi memang ya, contohnya ambil mukul ya. Jadi doroba. Ya. Misalnya doroba siapa namanya ya? Jangan Z lagi, bosan. Muhammad, jangan Muhammad. Saya nggak enak kalau kasih tahu Muhammad pada fiil-fiil yang sebenarnya secara negatif. Doroba siapa itu contohnya? Doroba Rama aja deh, misalnya nama Rama ya. Doroba Rama. Rama mukul. Mukul siapa? Mukul siapa? Ya kan? Doroba Rama. Saya Rama ini kesel banget sama Azhar. So bete banget dia. Pukul lah si Azhar. Doroba Rama Azhar. Ya kan? Dorobanya gimana cara menjelaskan doroba nanti? Mukulnya bisa sekali atau dua kali. Nah, nanti ada penjelasan macam-macam hal. Kalau itu dia bisa selain dalam bentuk isim fa'il juga dalam bentuk jumlah. Misalnya doroba Rama Azharon dorbatan. Rama memukul Azhar dengan sekali pukulan. Nah, sekali pukulan dorbatan itu dia masuk namanya. Ya, nanti itu ada perinciannya. Jadi intinya mesti sempurna. Al-kalam. Yang ketiga, wala yakunu sahibuha ila ma'rifah, juga sahibnya, sahibul hal itu dia mesti ma'rifah. Apa yang sahibul hal? Jadi dalam hal itu dalam menghukumi suatu kalimat ada hal atau bukan ada tiga rukun. Pertama ada dua rukun. Pertama ada halnya, jadi hal itu yang masuk tuh kayak rokiban, serojan. Ya. Nah sebelum hal itu adalah namanya sahibul hal, yaitu yang memang akan menjadi subjek di hal kan. Itu apa? Subjeknya atau fa'il. Ya, itu fa'il. Jadi sahibul. Misalnya ja'a Zaidun rokiban. Berarti mana sahibul halnya? Zaidun. Ya, Zaidun. Oke. Nah. Sekarang pembagian hal. Di sini nggak ada matan ya. Pembagian hal itu ada tiga. Pembagian hal itu ada tiga. Pembagian hal. Jadi hal itu dia gimana cara membedakannya atau cara merincinya? Pertama, hal itu bisa bersifat menjelaskan sifat fa'il. Jadi menjelaskan sifatnya fa'il. Pertama, hal itu dia bayanan sifatil fa'il, menjelaskan sifatnya fa'il. Tapi ingat di sini bukan sifat mausuf ya, beda. Kalau ini dia menjelaskan sifat, bukan menjadi sifat yang lekat pada dia. Kalau tadi kan misalnya ja'a Zaidur rakibu, misalnya pakai ma'rifah. Zaidur rakibu itu memang sifat dia,
si Zaid itu memang dia penunggang kuda, ahli penunggang kuda misalnya. Itu sudah sifat mutlak, jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Nah, maksudnya bayanan li sifat artinya emang menjelaskan, oh Zaid ini datangnya ada menunggang kuda. Tapi apakah dia ahli penunggang kuda? Belum tentu, gitu kan? Jadi pertama hal itu dia apa? Menjelaskan sifat. Bayanun li sifatil fa'il. Yang kedua, bayanun li sifatil maf'ul. Menjelaskan sifat maf'ul. Ya. Jadi ini sedikit koreksi. Hal itu juga bisa menjelaskan maf'ul. Jadi bukan hanya fa'il. Contohnya apa? Contohnya betul farosa musrojan. Saya menunggangi kuda musrojan, berpelana. Nah, musrojan ini adalah hal dari al-faros, bukan dari anak. Jadi berpelananya itu adalah kudanya, bukan sayanya. Itu bayangan di sini. Sedikit koreksi tadi. Jadi bisa dalam maf'ul. Yang ketiga, dia bisa juga muhtamil lil amroin. Artinya dia bisa menjelaskan fa'il, bisa juga menjelaskan maf'ul pada kalimat tersebut. Bisa dua-duanya disifati. Contohnya apa? Yang contoh ketiga, walaki itu wa'abadallahi rokiban. Di situ dia rokiban itu bisa jadi hal dari Abdullah, bisa juga dari anak. Ada kemungkinan dua kali. Jadi kalau i'rab bisa juga meng'irab dua-duanya. Misalnya rokiban halun mansubun, dari hal apa? Dari kalimat Abdullah, bisa, atau halun mansubun min bomir anak yang bertemu dengan yang bertemu Abdullah, yang bertemu ini si saya ini emang dalam keadaan dia nunggangi kuda, bisa. Jadi intinya hal itu bayan untuk ya menjelaskan keadaan. Nah, kalau tadi yang doroba rama azharon dorbatan, misalnya tadi rama memukul azhar sekali pukulan, itu masuknya ke masdar ya, kemarin masuknya ke maf'ul mutlak, bukan masuk ke hal ya. Jadi masuknya ke maf'ul mutlak, ke masdar, bukan ke hal. Karena hal itu salah satu cirinya apa? Dia berbentuknya isim fa'il, bentuknya fa'ilan, polanya fa'ilan. Kayak tadi rokiban, musrojan. Musrojan itu isim fa'il ya, musrojan muf'al, pola muf'al. Itu polanya adalah pola isim fa'il ya. Rokiban, misalnya qa'iman, misalnya syariba budi qa'iman atau jalisan, budi minum duduk atau berdiri. Nah, bentuknya adalah isim fa'il. Sementara kalau maf'ul mutlak dia bentuknya masdar. Kalau ketiga dari tasrif, doroba yang beribu dorbatan sekali pukulan. Kalau misalnya dua kali pukulan dorbatain. Kalau misalnya tiga pukul banyak dorbat. Jadi masdar itu kemarin faedahnya dia juga bisa menjelaskan jumlah. Oke, nah, itu ya, itu masalah. Termasuk hal juga adalah isim istifham. Ya, isim istifham. Misalnya, aina anta, di mana kamu? Ya. Aina anta. Kalau kita ikrab, aina itu termasuk hal dari anta. Aina itu sebagai hal, keadaan dari hal. Atau misalnya kaifa haluk. Kaifa haluk. Kaifa asbahta, gimana keadaanmu, gimana pagimu. Nah, itu kaifanya dia dihukumi sebagai apa? Sebagai hal. Halnya halun mansubun muqaddam, didahulukan. Jadi asalnya hal itu dia mesti di akhir kalimat. Asalnya ya. Inja zaidun raqiban, dia di akhir kalimat. Cuma pada kondisi tertentu bisa dikedepankan. Itu apa contohnya? Bahkan wajib dikedepankan. Contohnya apa tadi? Kayak seperti apa? Kaifah. Ya.
Oh, maaf, saya perlu. Ada perincian ya. Kalau aina anta itu tadi dia maksudnya itu mubtada khabar. Aina anta itu mubtada khabar. Jadi khabarnya itu aina. Tapi kalau misalnya kaifa, misalnya semisal kaifa, kaifa haluk itu juga sama. Dia mubtada khabar, kaifanya khabar muqaddam. Gimana kalau kaifa bisa jadi, kalau bisa jadi apa? Bisa jadi apa? Bisa jadi apa namanya tadi? Hal itu kalau dia terletak setelah fiil ghairu nasib. Jadi fiil yang bukan fiil nawasih. Fiil nawasih itu apa? Yang kemarin kita bahas di pembahasan awamilun nawasih. Itu amal-amal nasih yang menasihkan hukum mubtada khabar. Kayak misalnya kana dan akhwatuha. Ya, kana wa akhwatuha contohnya ada asbah, ada amsal, ada awfar, ada walla, dan bata. Jadi juga bisa ditasrif dengan tasrifan fiil mudhari. Nah, itu dia kalau dia fiil nawasih maka dia dihukumi sebagai apa? Mubtada khabar. Jadi kalau kaifa asbahta, kaifa haluka itu maksudnya khabar muqaddam. Tapi kalau selain itu misalnya kaifa nimta, gimana kamu tidur? Kaifa nimta, kaifa kaifa masyaita, gimana kamu berjalan atau masyita? Kaifa warabta, gimana kamu mukul? Ya, sebagainya macam. Nah, itu kaifanya dihukumi sebagai hal. Sebagai hal. Selama fi'il yang datang setelahnya bukan fi'il nawasi. Fi'il nawasi itu kemarin di pembahasan kana wa akhwat. Ya. Apa maksud nawasi? Menghapus hukum mubtada khabar. Gitu ya. Bisa dimurojaah seperti itu. Ya. Bisa juga hal itu juga bisa dalam bentuk fi'il mudhari. Contohnya apa? Misalnya ja'a Zaidun yadhaku. Zaid datang tertawa. Ya, misalnya selain menjelaskan tadi, dia datangnya menunggangi kuda atau berjalan. Bisa juga menjelaskan keadaan dia, kondisi dia. Oh, dia lagi senang nih, tiba-tiba datang ketawa-tawa. Ya. Atau misalnya, ya beki, ja'a Zaidun dia beki, dia lagi sedih, ya kan? Lagi sedih, ya. Lagi ada masalah, sedih. Nah, bisa juga dalam bentuk fi'il mudhari. Ini selain dengan isim fa'il, bisa juga dengan fi'il mudhari. Yang penting fi'il mudhari'nya nanti bisa dikiaskan ya kepada bentuk isim fa'ilnya. Misalnya ja'a Zaidun yadhhak, ai yaitu ja'a Zaidun dhahikan. Bisa seperti itu. Ya, seperti itu. Yang penting dia bentuknya jelas. Ya, dia mesti jelas, mesti sempurna kalamnya. Terus sebelum apa? Sebelum hal itu mesti ma'rifat. Zaidun walaupun dia nggak pakai alif lam, kita sudah bahas dia isim alam yang memang sudah ma'rifat. Jadi nama-nama orang ini sudah ma'rifat walaupun dia nggak pakai alif lam. Oke, seperti apa hal kalau saya paham kita bisa diskusikan dari. Selanjutnya tamyiz, saya akan lanjutkan, saya baca. Saya mau baca. Lanjutnya. Ini siapa? Aditya orang Sanji ini siapa ini? Ini orang siapa? Ini orang mana nih? Rafli Ustadz. Oh, udah ganti nama dia. Aditya. Siapa yang selanjutnya mau baca? Saya tunjuk coba. Soalnya siapa? Itu boleh Ustadz. Ya, boleh. Babut. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma firana wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Amin. Babut tamyiz. Qala mu'allif rahimahullah. Babut tamyiz. Tamyiz huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minaz zawat. Nahu qawlik tasabbaba Zaidun araqan
wa tafaqqa'a Bakrun Syahman wa tauba Muhammadun nafsan washtaraitu 20 ulaman wa malaktu 90 na'jah wa Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajahan wala yakunu illa nakiratu wala yakunu illa nakirah wala yakunu illa ba'da tamami al-kalam. Ya, sekarang tamyiz. Masalah kayak di tempat itu kayaknya lagi hujan tuh. Oke. Tadi saya juga baru ingat ya. Kan antum sekarang sudah tahu baca kitab, itu ada yang baca doa. Ya. Tadi yang menarik ini ditulis selalu pakai pilihan apa? Allah barik lana, Allah maghfir lana wali syuyukhina. Nah, saya baru ingat. Emang jamak syekh itu adalah syuyukh yang lebih tepat, bukan masyayikh. Betul, Masya Allah, saya baru ingat. Jadi emang ada 10 bentuk jamak dari kata syekh. Dari syekh, syekhon. Terus jamaknya apa? Jamaknya jamak taksir. Ada masyayikh, ada syuyukh, ada asyakh. Nah, yang sahih, ya, yang lebih dipilih kebanyakan ahli nahwu itu justru syuyukh. Ya, jadi emang betul ya. Saya juga kadang-kadang lupa tuh. Jadi emang lebih dipilih itu adalah, bahkan dikatakan yang selain syuyukh itu syadz, itu lemah. Jadi masyayikh itu, walaupun kita mungkin bukan masyayikh itu kan, masyayikh pakai pola mafa'il, tapi itu sebenarnya menurut pendapat yang ahli nahwu pernah saya ikuti, misalnya saya lihat itu justru pendapat yang lemah. Jadi yang lebih sahih itu syuyukh. Jadi coba nanti kita biasakan pakai syuyukh, insyaallah. Saya ingat itu, saya lupa yang anak kebiasaan pakai masyayikh. Kita coba pakai yang lebih tepat, kita lebih banyak pakai jamak syuyukh. Sedikit termizo. Oke, sekarang tamyiz. Tamyiz itu apa? Isim mansub yang sama-sama mufassir. Ya, bedanya dia menjelaskan apa yang tidak jelas dari dawat. Lalu itu zat. Jadi zat sesuatu yang sifatnya zat atau material, material atau yang sifatnya memang dia adalah objek yang bukan kata kerja. Objek yang bukan kata kerja itu dawat. Zat lah. Contohnya kita coba contoh. Contohnya tasok baba Zaidun Arafon. Tasok baba itu bercucuran. Zaid bercucuran. Kalau kita cuma bilang sampai situ, Zaid bercucuran. Apanya bercucuran? Mana ada orang bercucuran gitu kan? Nah, dijelaskan dengan namanya tamyiz. Apa yang bercucuran menjadi Arafon? Kalimatnya Arafon itu. Tasok baba Zaidun Arafon. Zaid bercucuran keringat. Lalu tafaqqa'a Bakrun Syahman. Bakar itu berlapis-lapis tafaqqa'a. Gimana? Bakar lapis sampai emang bakar sih. Emang bakar kue berlapis-lapis gitu ya. Nah, dijelaskan apa yang berlapis-lapis. Oh, Syahman. Itu apa? Lemak. Ini juga orang gemuk maksudnya. Jadi bakar itu berlapis-lapis lemak. Itu orang gemuk. Wa taba Muhammadun nafsan. Muhammad itu baik nafsan, jiwanya atau dirinya gitu. Jadi emang Muhammad ini baik karena nanti bisa juga kalau kita ingat tentang istimal itu baik Allah Muhammadun abahu misalnya, bapaknya yang baik sama betul bapaknya Muhammad itu Muhammadnya gitu kan. Tapi itu maksudnya badal istimal bukan tahu. Jadi kita akan ambil di sini nanti kayak mirip sekali dengan badal istimal. Tapi ada perbedaan. Washtaraitu 20 gulaman. Saya beli 20. 20 apa? Kita bilang washtaraitu 20. Saya beli 20 apa? Ya, gulaman. Oh, dia beli 20 budak. Gulam itu bocah ya. Jadi kalau dalam kalimat umum pada zaman dulu, gulam itu budak. Masih bocah lagi, budak-budak anak. Dia beli 20 budak. Nah, berarti gulaman ini sebagai tamyiz. Karena 20 macam-macam sih 20 apa? Dan 20 bisa 20 makanan, bisa 20
yang sifatnya apa? Kayak budak pada zaman dulu saya perbudakan orang bisa beli 20 macam-macam. Jelas kenapa 20? Oh, ya. Pemalak tuh ini anaknya. Saya punya 90. Apa 90 banyak? 90 apa? 90 apa 90 mobil suruh kayak bangga suruh apa najah itu kambingnya najah itu. Oh saya punya 90 kambing. Wa Zaidun akramu minka. Zaid itu lebih mulia dari kamu bapaknya. Perhatikan kalimat ini. Zaidun akramu minka aban. Cara kita berarti di minka. Zaidun akramu minka. Zaid lebih mulia darimu. Berarti memang menunjukkan emang Zaid memang yang itu Zaid. Berarti dibanding saya, berarti Zaid memang lebih mulia dari saya. Tapi di sini ada yang membedakan. Ada yang menjelaskan bahwasanya bukan Zaid sebagai saya langsung aban. Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia daripada kamu bapak. Jadi siapa yang mulia? Bapaknya si Zaid. Bapaknya si Zaid. Ya. Wa ajmalu minka wajhan. Dan juga lebih ganteng wajahnya. Ya, jadi ajmal ini kan bisa merujuk apa? Dia bagus. Ajmal ini kan memang ganteng, apa bisa juga mata bagus. Mungkin bodinya bagus, respect misalnya, apa. Tapi dijelaskan, ajmal minka bisa juga badannya. Tapi di sini bilang wajah. Nah, perhatikan ini. Kalau kita ingat badal istimal. Coba, ada yang ingat badal istimal itu gimana? Gimana yang tahu? Badal istimal. Halo? Pada bangun kan nih? Apa badal istimal? Ustaz. Padahal dia lupa. Apa yang lain coba? Coba azar. Apa azar? Badal istimal atau badal istimal? Coba buka buku yang lupa. Azar mana azar? Ada ngumpet semua kayaknya nih. Coba azar. Apa badal istimal? Coba yang lain? Enggak, bisa. Coba Rafli. Coba Aditya, coba sama Aditya. Coba Aditya. Apa badal istimal? Hah? Coba cek dulu, saya kasih waktu. Saya terus. Coba, saya kasih waktu 3 menit. Dari apa badal istimal? Kalau udah dapat langsung jawab. Karena ini udah mirip-mirip ya dengan badal istimal. Saya dulu ya, Sari, jangan tidur. Sari, saya tanya. Tadi udah dapat? Bisa jawab ya, saya tanya. Ya, Rama. Jelasinnya agak susah, Set. Badal yang ini, Set, yang mencakup makna ininya, Set. Misal kayak nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid itu bermanfaat untukku ilmunya. Gimana ya? Susah jelas. Ayo. Oke, coba. Rama cukup lah. Contohnya gitu misalnya. Nafa'ani Zaidun ilmuhu. Zaid
saya ilmunya, ya. Oh, sekarang coba yang lain, tambahin. Gimana tuh penjelasan? Nggak, coba yang lain, coba Ilhan. Mas Ilhan ya, Mas Ilhan. Gimana Mas Ilhan? Apa Ustaz? Belum nemu Ustaz. Belum. Ditemuin dong. Ustaz, berarti itu kayak sesuatu yang ada pada seseorang, bukan Ustaz? Ya, kita cukup lah saya jelasin. Ya, badal istimal, saya coba sedikit merujuk. Badal ada 4, apa saja? Badal kul bin kul, lalu ba'ad bin kul, lalu istimal dan ulam. Ya. Nah, badal istimal itu cakupan, artinya yang menjelaskan sesuatu yang memang ada pada diri orang tersebut, melekat pada diri orang tersebut. Nafa'ani Zaidun ilmu. Zaid itu manfaat bagi saya. Apanya? Mungkin tangan dia membantu orang. Mungkin lisannya yang menyelamatkan orang dari fitnah orang. Tapi dijelaskan ilmu. Oh, Zaid itu memang suka ngajarin saya, suka bantu saya dari pelajaran-pelajaran. Ya, misalnya tugas-tugas kuliah dibantu dengan ilmu dia. Oh, ilmu. Nah, jadi dalam istimal itu badal yang menjelaskan cakupan karena cakupan ada pada fa'il. Sifatnya melekat pada diri orang tersebut. Bisa ilmu, bisa yad, tangan, bisa apa tadi, lisan dan sebagainya. Dan memang itu sifatnya bukan fi'il bentuknya. Bentuknya apa? Bentuknya adalah objek. Bentuknya isem, bukan fi'il. Isem. Dan biasanya isemnya juga bisa isem yang nanti bisa di tasrif di fi'il. Misalnya ilm itu kan adalah kalau kita jadikan fi'il jadi kata alimah ya'lam, bisa di tasrif dari segi nahwu ya, bisa di tasrif kalau dijadikan fi'il. Bukan jamid. Kalau jamid apa? Jamid itu dia nggak bisa ditasrif. Contohnya apa? Yang ditamyiz. Yang kedua, kalau pada istimal yang sifatnya melekat pada orang tersebut. Gitu. Itu ya. Yang ada pada orang tersebut. Dan juga biasanya ketiga, ada dhamir yang kembali kepada fa'ilnya. Tadi misalnya fa'ali Zaidun ilmuhu. Ilmuhu, nah ada dhamir yang menjelaskan. Bukan sekedar nafa'ani Zaidun ilman. Nah, ini yang nggak bisa, dia mesti pakai ilmu. Ya. Hunya balik ke siapa? Pada Zaid. Ya. Nah, kalau tamyiz, bedanya gimana? Tamyiz itu, tamyiznya itu dia isim jamid. Ya, isim jamid. Kebanyakan. Isim jamid. Apa yang nggak bisa ditasrif? Contohnya apa? Arokon itu keringat. Ya, nggak ada kata kerja keringat. Ya, keringat. Nggak bisa nggak ada turunan katanya. Syahman, lemak juga nggak ada turunan katanya. Terus misalnya nakjatan, kambing. Ya, nggak ada turunan kata yang nggak bisa ditasrif. Ya, tidak ada turunan kata yang untuk bisa ditasrif seperti itu. Ya. Sebagaimana. Nah, itu bedanya tamyiz dengan badal istimal. Nah, terus yang paling berdekatan juga adalah dalam hal. Bedanya dengan hal apa? Tadi dia berbeda dari segi penjelasan. Kalau hal menjelaskan keadaan, kondisi. Kalau dia menjelaskan zat, seperti zat atau material, seperti material, bukan kondisi. Wala yakunu illa nakirah. Ini beda juga. Kalau misalnya tamyiz dia mesti nakirah, sama sebenarnya dengan hal. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan juga tidak akan terjadi kalau nggak sempurna. Sama dengan hal. Cuman yang menjadi beda juga apa? Tamyiz itu nggak mesti sahihul, tamyiznya mesti ma'rifah. Ya mesti ma'rifah. Walaupun contoh-contoh di matan ini semuanya ma'rifah. Ya, kata ma'rifah. Ya.
Misalnya ada Zaidun ma'rifah, Bakrun ma'rifah, Muhammad apa ma'rifah. Tapi Ishrin bukan ma'rifah, Ismail bukan ma'rifah, adat. Nah, makanya tamyiz itu bisa ditulis, bisa dibagi 4. Macam-macam tamyiz itu apa? Pertama, dia bayanul adat, menjelaskan bilangan. Misalnya tadi, washtaraitu 20 bulaman. Saya beli 20. 20 kan bilangan. Apa? Menjelaskan bilangan. Apa 20 apa? Oh, bulaman kita. Atau misalnya malak tutis ini anak jatan. Saya punya 90 apa? 90 kambing. Atau misalnya istaraitu arba'ina kitaban. Saya beli 40 kitab. Misalnya arba'in bilangan punya kan saya beli 40 banyak, bisa 40 yang buah-buahan, bisa makanan, bisa minuman, bisa benda-benda lain. Oh, kitab. Jadi kan seperti itu. Yang kedua, tamyiz itu dia menjelaskan al-wazn, yaitu ukuran atau timbangan. Ya, misalnya apa? Istaraitu ridlan. Ridlan itu semacam ukuran kilo. Kalau sekarang kilo dan liter ridlan. Saya beli 1 kilo. Terus beli 1 liter. Apa? Misalnya asalan, madu. Saya beli 1 kilo madu, 1 liter madu. Nah, jadi menjelaskan ukuran dia. Misalnya dia beli 1 kilo, 1 liter. Apa yang dibeli 1 liter itu? Bedanya. Yang ketiga, dari pertama apa? Bayanul adat, menjelaskan bilangan. Yang kedua, bayanul wazn, menjelaskan ukuran. Ya. Yang ketiga, bayanul kail, menjelaskan ukuran. Kalau wazn itu lebih kepada timbangan ya, ukuran timbangan. Timbangan misalnya 1 kilo, 2 kilo gitu kan. 1 liter, ya, pokoknya udah ukuran timbangan. Nah, kalau kail itu dia ukurannya ukuran seperti sor, mud. 1 mud itu seperti kayak gitu. Ini misalnya 1 mud ya, ini mud nabawi. Nah, ini 1 mud ya, ini ukuran namanya kail. Sama-sama ukuran, yang menjelaskan ukuran mud itu seperti ini. Jadi kalau sunnahnya wudhu tuh ukurannya segini air ya, sepenuh begini. Atau buat zakat fitri berasnya sampai segini, sampai agak sedikit lupa. Nah, ini namanya mud nabawi. Ini ada sanad. Nah, ini namanya ukuran mud. Kalau so itu 4 mud, jadi 4 begini namanya so. Nah, itu namanya kail, menjelaskan kail. Misalnya tasaddaqtu bisya'in tamron. Saya bersedekah dengan 1 sok tamr, 1 sok kurma. Menjelaskan ukuran soknya, berapa sok. Menjelaskan apa yang di sok. Nah, soknya bisa beras, bisa kurma, atau lainnya. Oh, kurma. Kalau zaman dulu kan memang kurma jadi makan. Tasaddaqtu bisya'in tamron. Lalu yang keempat bisa menjelaskan misahah atau masahah, menjelaskan jarak. Contohnya ini ada di mungkin ya, yang punya mungkin bisa di-share. Saya dapat satu juga dari mungkin. Karena kalau bikin kalimatnya bikin dulu ya. Zara'tu faddanan qamhan. Zara'tu saya berkebun. Atau bertani gitu ya. Cocok tanam. Faddanan itu adalah seladang. Faddan itu seladang. Jadi saya bercocok tanam seladang. Apa? Padahal kan bisa macam-macam. Oh, qamhan. Apa namanya? Zara'tu faddanan qamhan. Saya bercocok tanam bertani 1 ladang gandum. Jadi qamhan, qaf min ha itu adalah gandum. Faddan itu ukuran seladang. Kalau kita sehektar misalnya. Gitu. Apa bahasa Arab sehektar? Suruh tahu juga.
pokoknya ada sehektar, sebidang tanah, seladang. Jadi ukuran itu bisa dari ukuran dari wazn, timbangan, bisa dari kail, apa ya saya terjemahnya kail itu. Pokoknya ukuran-ukuran sok mud, itulah mud sok itu ukuran-ukuran yang ada di kita fikir, mud sok itu kail atau masahah jarak, ukuran yang jarak, misalnya berapa kilometer termasuk. Kalau tadi kan wazn itu kilogram, ini kilometer, per berapa kilometer, per berapa ladang, berapa hektar. Intinya apa? Intinya gini aja, tamis itu pokoknya dia menjelaskan dari zat, sifat zat. Dari misal tadi isem ada najah, nafsan, ada gulaman. Itu perbedaan dengan hal. Nah, kalau hal juga dia perbedaannya dengan tamis itu dia mesti apa? Mesti dalam bentuk jumlah. Itu dalam bentuk hal itu bisa dalam bentuk jumlah. Kayak tadi misalnya ja'a Zaidun yadhak. Datang Zaid ketawa-tawa. Dia bisa yadhak, bisa dhahikan, bisa dalam bentuk fi'il. Tapi kalau tamyiz dia mesti murni ism, isim mufrad. Seperti isim mufrad, boleh mudzakkar, boleh muannas. Jadi ism. Jadi tamyiz itu nggak bisa ditebak. Karena kalau fi'il jadi hal. Seperti itu. Begitu ya. Oke. Mungkin sampai sini dulu untuk hari ini. Bahwa ini karena panjang sama tamyiz ya. Oke, silakan. Kalau pertanyaan apapun. Satu pertanyaan. Ya. Terkait tadi saat pembagian hal kan ada 3 Sat. Yang ketiga itu mensifati keduanya berarti ambigu gitu biasa ya. Ini yang mana gitu maksudnya rokiban yang berkendara itu aku atau Abdullah gitu maksudnya. Enggak ambigu juga, artinya memang kan muhtamil itu artinya memungkinkan. Muhtamil bil amroin. Jadi kan bayanun bil fi'il, ada bayanun bil maf'ul. Yang ketiga muhtamil bil amroin. Karena itu dia kemungkinan, memungkinkan. Kalau ambigu kan nggak jelas ya, masih pesawat enggak. Jadi emang bisa dua-duanya dihalkan. Bagi itu Abdullahi rakiban. Saya menemui Abdullah dalam keadaan menunggangi kuda. Kenapa? Karena di situ ada maf'ul dan karena fi'il muta'addi. Nah, fi'il muta'addi kan butuh maf'ul kan. Nah, kalau fi'il muta'addi memang nanti hal bisa dua. Walaupun nanti yang saya tahu yang alam ya, condong itu biasanya memang hal itu kepada fa'il, bukan kepada maf'ul. Seperti itu. Cuman kalau saya lihat dari sumber bacaan yang saya dapatkan memang ada yang untuk contoh yang tadi tamlil amroid itu dia bisa dalam bentuk menjelaskan fi'ilnya, dia bisa menjelaskan fa'ilnya ataupun maf'ul. Untuk yang fi'il muta'addi, laki itu Abdullahi rakiban, atau misalnya contoh yang lain misalnya kadang kalau bikin contoh, walaupun tahu bahasa Arab, cuman kadang bikin contoh kalimat kita suka saya menemui. Jadi kan laki itu kan menemui. Kalau menemui kan mesti emang saya ya. Akala Muhammadun tamron. Muhammad akan korban. Akala Muhammadun tamron. Tapi kalau akala Muhammadun tamron, misalnya akala Muhammadun tamron jalisan. Menjelaskan Muhammad makan kurma jalisan tutup. Nah, kalau itu jelas memang menjelaskan atau menjelaskan Muhammad. Kenapa? Karena nggak mungkin kurmanya enggak betul. Jadi
menjelaskan kurma itu dalam keadaan duduk. Tapi gimana ya? Di sini. Akala Muhammadun tamron. Muhammad makan kurma jalisan. Akala Muhammadun tamron jalisan. Muhammad makan kurma duduk. Nah itu pada kondisi kalimat ini dia menjelaskan apa? Menjelaskan si Muhammad bukan tamron. Kenapa? Karena tamron itu dia bukan isim yang hidup ya. Kalau makan makanan, mungkin hidup, jelaskan kondisi bisa duduk, bisa berdiri gitu kan. Kalau muhtamil amroin tadi itu kalau memang fi'il muta'addi maf'ulnya memang isim yang hidup. Ya, misalnya manusia sama manusia. Misalnya laki itu Abdullahi Raqiban, atau misalnya Doroba Zaidun Amron, Zaid mukul Amr, dan misalnya Doroba Zaidun Amron Qa'iman, Zaid mukul Amr berdiri. Itu bisa menjelaskan si Zaid mukul berdiri atau menjelaskan Amr yang dipukul memang dalam keadaan berdiri. Karena apa? Sama-sama dia isim yang hidup. Isim yang hidup. Karena isim yang nggak hidup kan kayak tadi misalnya kurma. Nggak mungkin kurma dia tiba-tiba berdiri langsung gitu kan. Atau duduk sendiri. Dia kenapa bisa duduk? Karena memang fakirnya si Muhammad tadi memang makan duduk. Jadi tergantung konteks kalimatnya. Jadi intinya hal itu menjelaskan saja. Gitu. Jelaskan. Dan yang saya tahu Allah memang kebanyakan tuh fakir ya. Jelaskan. Allah. Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Oke. Jelas semua? Ya, atau tidak jelas semua? Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan. Doakan para penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.